Topik kita pada pagi hari ini adalah enzim dan hormon. Tapi yang pertama kita akan membagi menjadi penyampaian adalah enzim terlebih dahulu, baru kita akan masuk ke topik hormon. Jadi mungkin kita sudah sangat sering mendengar kata enzim, tapi seperti apa sifatnya, bagaimana cara kerjanya, apa saja jenis-jenisnya, dan bagaimana dia mempengaruhi proses metabolisme tubuh kita, itu perlu kita pelajari lebih dalam, terutama di dalam konteks biokimia gizi. Enzim sendiri pertama kali ditemukan itu tidak dikatakan atau disebut sebagai enzim, karena dia bagiannya merupakan satu zat yang kok kalau ada zat ini reaksinya menjadi lebih cepat, kok produknya bisa berubah menjadi sesuatu hal yang drastis dari yang seharusnya produk asalnya atau sumber asalnya bisa menghasilkan produk yang sama sekali berbeda dengan ada bantuan dari zat yang disebut awalnya itu oleh Louis Pasteur, itu namanya adalah hormon. Nah, kemudian dari Edward Buchner, ini adalah peneliti-peneliti biologi zaman dulu, melakukan penelitian di mana gula itu bisa berubah menjadi alkohol. Dan masih disebut dengan ferment, dengan penambahan hal tersebut, dengan penambahan ragi, apa bagian dari ragi yang sebenarnya itu bisa mengubah gula tersebut menjadi alkohol. Maka peneliti yang terakhir di sini, Frederick itu memberikan nama enzim atau enzymes di dalam bahasa Inggris. Jadi enzim ini uh, melewati proses di mana awalnya itu dikenal sebagai benda asing atau aliens yang diberikan nama ferments, yang kemudian dikukuhkan namanya sebagai enzim. Sebagian besar penyusunnya itu adalah protein. Itu kenapa dalam kasus kalau misalnya kita pernah bahas di mana terjadi permasalahan gizi, misalnya kekurangan energi kronik atau kekurangan energi protein, itu akan mengganggu banyak sekali sistem tubuh, hampir semuanya, karena enzim itu tersusunnya adalah dari protein. Jadi dominan 90% dari enzim-enzim yang ada di tubuh kita tersusun atas protein. Hanya sebagian kecil yang memang dia itu terbentuk dari RNA, di mana di sini enzim RNA ini adalah perantara. Berbeda dengan enzim yang terbentuk dari protein, di mana dia enzimnya ini sudah matang, sudah siap bekerja. Dan RNA katalitik ini adalah perantara dari sebelum terjadinya terbentuknya enzim. Dan RNA katalitik ini bisa berguna, hampir mirip fungsinya dengan enzim. Oke, ada beberapa istilah yang perlu diketahui di dalam mempelajari enzim. Yang pertama itu adalah substrat, lalu ada produk. Substrat ini adalah awal bentuk dari zat yang akan kita reaksikan dengan enzim. Jadi enzim itu melihat ada substrat dan akan menempel dia dengan substratnya secara spesifik dan akan menghasilkan produk yang memang produk ini akan uh, jauh berbeda, bisa jadi jauh berbeda dengan uh, dari reaksi kimia biasa. Jadi dengan adanya enzim, perubahannya itu bisa hasilnya lebih banyak, prosesnya menjadi lebih cepat karena sekali lagi enzim itu merupakan katalisis atau dia mempercepat proses reaksi. Nah, enzim itu secara ilustrasi bentuknya adalah disebut sebagai satu kompleks holoenzim, di mana di dalam holoenzim ini itu ada bagian proteinnya. Nah, bagian protein dari enzim ini disebut sebagai apoenzim. Dan apoenzim memiliki bagian biologis atau sumbernya itu adalah dari senyawa organik, namanya adalah koenzim. Dan di saat bersamaan ada komponen anorganik, biasanya mineral, itu yang menempel namanya adalah kofaktor. Dan satu utuh ini ada koenzim ditempeli oleh koenzim yang sumbernya dari vitamin dan kofaktor yang sumbernya dari mineral, membentuk sisi aktif di sini yaitu catalytic site. Dan gugus prostetik ini, catalytic site ini disinilah nantinya uh, substrat akan menempel. Ini beberapa klasifikasi internasional untuk enzim. Ada enzim yang sifatnya oksidasi reduksi yang bisa memindahkan reagen, memindahkan substrat, gitu. Itu namanya transferase ya. Hidrolase adalah enzim yang menggunakan air
untuk memotong zat-zat kimia. Nah, liase ini dia bisa menambahkan atau menghapus, mencopot gitu ya, satu senyawa kimia dari senyawa kimia lainnya. Isomerase ini seperti enzim itu bisa membuat cermin dari struktur uh, satu substrat senyawa kimia. Misalnya ada gula, glukosa, L-glukosa. Nanti ada uh, cerminannya yang dia bisa menjadi senyawa yang berbeda, sifatnya berbeda, itu yang namanya isomerase. Dan ligase itu adalah dia uh, memerlukan energi memang proses ini, dan dia menempelkan dua substrat menjadi satu. Ya. Setiap penamaan enzim itu biasanya akan ada penambahan AC di belakangnya, karena ini adalah standar internasional untuk penamaan enzim, dan di depannya itu biasanya adalah tergantung dari fungsi dan kerja enzim tersebut. Jadi setiap enzim itu punya fungsi yang spesifik, punya substrat yang spesifik, sehingga mereka hanya bisa bekerja jika substrat itu tersedia. Ya. Istilahnya substrat ini bahan awal. Jadi bahan awalnya sebelum bereaksi dengan enzim, kemudian nanti dia ketika bertemu enzim akan bereaksi ya, akan dibantu dipercepat proses pengubahan bentuknya itu menjadi produk. Dan produk ini adalah hasil akhir dari suatu proses reaksi biokimia. Dan biasanya kita akan sering mendengar istilah kecepatan reaksi atau katalisis gitu ya, mempercepat reaksi. Nah, itu adalah bagian dari fungsi-fungsi enzim. Di awal reaksi, jadi begitu enzim bertemu dengan substrat, kecepatan reaksinya itu akan sangat meningkat. Ketika konsentrasi enzimnya itu juga uh, semakin banyak, substratnya semakin sedikit, itu reaksinya akan konstan. Jadi ketika sudah mencapai tahap tertentu di mana substratnya itu akan habis karena sudah berhasil dibentuk menjadi produk semuanya, maka reaksinya itu justru akan melambat. Jadi dari yang tadinya uh, cepat di sini ya di awal, begitu sampai pada titik tertentu ini adalah Vmax-nya atau kecepatan maksimum reaksinya kemudian akan menjadi konstan. Oke, enzim itu memiliki sistem kerja lock and key. Dari tadi saya sering mengatakan bahwa ada spesifik gitu ya. Enzim A hanya bisa bereaksi dengan substrat A. Nah, ini contohnya adalah namanya lock and key. Jadi enzim itu memiliki bentuk seperti ini, substratnya bentuknya seperti ini. Jadi dari enzim dan substrat ini dia akan membentuk suatu compound. Jadi enzim bereaksi dengan substrat, menempel seperti ini. Ini kan bentuknya sama ya, jadi cocok bahwa substratnya bisa masuk ke sini, jodohnya sudah langsung bisa berikatan di sini, dan nanti hasilnya adalah dipecah menjadi dua produk yang lebih sederhana. Jadi yang tadinya agak lebih kompleks dipecah menjadi dua produk yang lebih sederhana. Oke. Nah, ini adalah namanya reaksi katabolisme, di mana dari yang kompleks di sini, seperti yang kita bahas kemarin, menjadi lebih sederhana, lebih kecil-kecil produknya gitu ya. Sedangkan di sini ada reaksi anabolisme, di mana enzimnya berikatan dengan substrat yang tadinya itu sifatnya adalah sederhana atau molekulnya lebih kecil, menempel pada sisi-sisi aktif enzim, kemudian enzimnya ini akan melepaskan produk yang lebih kompleks. Jadinya bentuknya jadi lebih rumit di sini ya. Nah, ini adalah sistem lock and key di mana tidak perlu ada terjadi perubahan bentuk dari enzim untuk bisa menyesuaikan diri dengan bentuk dari substrat. Jadi memang sudah substrat dan ini enzimnya sudah ketemu dengan substrat yang spesifik. Oke. Sistem perjalanan enzim itu ada yang sifatnya inductive dan ini sifatnya lebih adaptif. Jadi enzim memiliki misalnya sisi aktif seperti ini. Dia lebih soft di sini, ikatan kimianya lebih sederhana, lebih uh, dia
bentuknya boleh dibilang seperti ini ilustrasi sebenarnya ini adalah struktur kimia gitu ya, dan substratnya itu memiliki sisi yang lebih agresif. Artinya misalnya dia punya ion-ion yang tidak berpasangan sehingga bertemu dengan enzim di sini, enzimnya itu dapat mengubah bentuk menjadi lebih sesuai dengan substrat yang ada atau yang tersedia. Jadi ada dua substrat bentuknya jauh berbeda dengan sisi aktif enzim. Tetapi enzim ini bisa mengikat substrat tersebut dengan syarat enzimnya sendiri melakukan adaptif uh, perubahan dari strukturnya sehingga dia bisa berikatan dengan substrat. Setelah substrat masuk ke dalam enzim membentuk kompleks enzim substrat, maka nanti kedua substrat akan berikatan dan enzim bisa merilis kembali produknya dan kembali ke bentuk awal dari sisi aktifnya. Jadi enzim induced ini istilahnya dia siap berubah demi substratnya. Gitu. Kalau yang tadi lock and key dia fokus hanya untuk satu jenis. Jadi kalau misalnya ada struktur yang berbeda, dia tidak akan berikatan. Berbeda dengan enzim yang dengan sistem kerja industrial. Dan biasanya ini adalah enzim-enzim yang ada sifatnya antioksidan. Jadi kalau enzim-enzim pencernaan kita itu kebanyakan lock and key. Tapi kalau industrial ini kalau misalnya di dalam tubuh kita banyak enzim yang jenisnya itu adalah antioksidan yang bisa kalau misalnya ada racun yang masuk ke dalam tubuh atau ada radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh itu akan berkaitan dengan enzim-enzim yang umumnya jenisnya itu adalah sistem kerja industri. Nah, ini sederhananya itu enzim dan substrat berikatan. Lalu di sini ada koefisien reaksinya terbentuk kompleks enzim dan substrat baru menghasilkan kompleks enzim dan produk dan terakhir adalah enzim dan produk yang sudah terpisah. Oke. Ini rumus reaksinya, tetapi kita tidak akan menghitung ini. Tadi sudah dijelaskan bahwa ketika enzim bertemu dengan substrat di awal itu reaksinya akan sangat cepat. Tapi begitu produknya sudah banyak terbentuk, substratnya berkurang, maka kecepatannya akan menurun. Artinya sudah mencapai kecepatan maksimal, nanti akan stagnan. Oke, kita lihat jenis-jenis kofaktor, ada banyak ion-ion logam yang sangat penting yang kita butuhkan setiap harinya untuk dikonsumsi. Itu kenapa manusia itu tidak dirancang untuk mengkonsumsi satu jenis makanan saja. Itu kita harus mengkombinasikan, ada proteinnya, ada sayur dan buahnya untuk bisa mendapatkan jenis-jenis dari zat gizi yang akan berguna dalam proses metabolisme tubuh kita. Gitu. Jadi mineral itu bermanfaatnya di mana? Salah satunya adalah dalam proses aktivasi enzim. Di sini contohnya di sini ada tembaga ya, zat besi, kalium, magnesium, mangan, molibdat, nitrat ya di sini dan ada selenium, zat semuanya. Ini jenis-jenis kofaktor yang bisa menempel di enzim. Jadi enzim itu kalau misalnya belum menempel kofaktornya, dia tidak akan bisa mengaktifkan uh, sistem kerjanya. Maka dengan menempelnya kofaktor atau mineral yang cukup itu bisa mengoptimalisasi kerja dari enzim. Ini beberapa jenis kofaktor yang didapatkan dari ion mineral uh, jenisnya. Dan kalau koenzim atau sisi biologis dari enzim, di mana ini dia menempel juga untuk aktivasi enzim dan sumbernya adalah vitamin. Kalau yang tadi sumbernya mineral. Kalau koenzim sumbernya dari vitamin seperti biosin, ini dari vitamin B3, lalu ada koenzim A dari retinol, lalu ada flavin dari vitamin B2. Ada banyak sekali peridoksal dari vitamin B6 ya, tiamin ini dari vitamin B1. Jadi kita konsumsi vitamin B kompleks gitu ya. Kita bisa mendapatkan banyak sekali jenis
koenzim dari kelompok vitamin ini gitu. Kalau misalnya vitamin A, D, E, K kan mereka ada yang kebanyakan sifatnya itu adalah antioksidan, peredam reaksi-reaksi yang agresif di dalam tubuh gitu ya, radikal bebas. Sedangkan kalau vitamin D ini mensupport hampir semua kerja enzim. Itu kenapa vitamin D itu biasanya disebut vitamin D kompleks karena fungsinya memang selain banyak fungsi protektif terhadap sistem saraf dan pertumbuhan, juga pernapasan, dia juga bekerja sebagai koenzim atau aktivator dari enzim-enzim yang ada di dalam sistem pencernaan kita atau sistem tubuh kita, metabolisme tubuh kita. Apa yang mempengaruhi kerja enzim? Yang pertama faktor lingkungan ya. Enzim itu sangat spesifik terhadap suhu. Jadi dia bekerjanya biasanya di suhu tubuh di atas 36, 37, 40 gitu ya. Ketika enzim ini berada di dalam tubuh kita, dia bekerja di suhu itu. Tetapi ketika kita mengisolasi enzim atau enzim itu dikeluarkan dari tubuh makhluk hidup, maka dia akan perlu dijaga suhunya itu di suhu yang dingin. Jadi biasanya enzim itu kalau misalnya kita penelitian dengan enzim itu environment-nya atau tempat kerjanya itu akan cukup dingin. Gitu. Jadi suhunya dijaga seperti suhu fridge, bukan freezer tapi suhu fridge, suhu kulkas gitu untuk menjaga atau biasanya ditaruh di dalam uh, ice box gitu ya untuk menjaga enzimnya tidak rusak. Itulah kenapa kalau misalnya mengambil darah untuk sampel atau mengambil isolat enzim dari bakteri itu biasanya diletakkannya di dalam box yang berisi es untuk menurunkan menjaga suhunya itu tetap rendah sehingga tidak terjadi kerusakan karena enzim ini kalau misalnya suhunya naik sedikit misalnya tidak berada di lingkungan kerjanya atau tidak berada di suhu tubuh gitu ya itu bisa cepat rusak. Kalau misalnya di dalam environment-nya dia aman di suhu 40. Tetapi ketika misalnya kita taruh di suhu ruang, itu ada resiko enzimnya lebih cepat rusak. Selain suhu juga spesifik terhadap pH atau keasaman. Enzim itu biasanya mendekati pH normal, di suhu 6 sampai 8, 6, 7, 8 gitu ya, suhu air, keasaman di air putih gitu ya. Itu sehingga dia kerjanya itu umumnya di pH ini kecuali di enzim di pH-nya lambung dia bekerja memang bisa di pH yang agak lebih rendah karena di lambung ada banyak cairan asam. Ada faktor substrat dan enzim. Jadi konsentrasi substrat kalau misalnya substratnya sedikit maka enzim akan bekerja lebih cepat. Jadi substratnya ini awalnya dari awal sedikit maka enzimnya itu semangat cepat mengerjakannya. Kalau substratnya banyak di awal reaksinya cepat ketika sampai kecepatan maksimum dia nanti akan stagnan. Kalau konsentrasi enzimnya itu berbanding lurus dengan jumlah substrat, ini juga akan berpengaruh pada kecepatan reaksi. Jadi tubuh kita kalau tubuh kita mampu memproduksi enzim dengan kita cukup konsumsi protein, cukup konsumsi vitamin dan mineral, itu dan energi tentunya nantinya itu akan bisa membentuk enzim-enzim yang cukup untuk sistem tubuh kita. Lalu faktor aktivator dan inhibitor. Aktivator itu ada yang tadi ya kofaktor yang jenis-jenisnya dan juga koenzim. Itu kalau misalnya menempel pada kompleks protein enzim maka nanti dia akan. Tapi ada yang namanya inhibitor, di mana inhibitor ini kerjanya itu adalah menghambat kerja dari enzim. Kalau aktivator itu dia mendukung kerja enzim, kalau inhibitor itu menghambat kerja. Okay. Inhibitor kompetitif ini adalah inhibitor yang sifatnya dia memiliki struktur yang sama dengan struktur substrat dari enzim. Jadi pertama kita punya enzim dengan struktur seperti ini, kita punya substrat yang bentuknya seperti ini. Jadi enzimnya seharusnya berkaitan dengan substrat, tapi ada inhibitor yang memang sangat mirip bentuknya, bentuk sisi aktifnya, sehingga justru si kompetitor ini atau kompetitif ini yang sifatnya kompetitif bisa berkaitan dengan enzim.
Jadi kalau bisa kita katakan ini ilustrasinya itu seperti persaingan yang seharusnya jodohnya sama yang ini, tapi ada yang merebut si engine ini sehingga justru dia berikatan di sini dan tidak akan menghasilkan produk karena seharusnya memang bukan dia yang berikatan. Engine-nya jadi bingung, engine-nya lah, oh sisi aktifnya sama nih, cocok, berikatan aja dan tidak menghasilkan produk yang diinginkan karena bukan substratnya yang diikat, tidak bisa terjadi reaksi biokimia gitu. Itu tadi yang sifatnya kompetitif, terang-terangan bersaing untuk bisa berkaitan dengan enzim. Jadi kalau yang lain lagi ada inhibitor non kompetitif, ini dia sifatnya di mana enzim itu punya ada sisi aktif bentuknya seperti ini. Ini ada substrat yang harus berkaitan dengan enzim, tapi enzim itu memiliki sisi allosterik atau sisi aktif lain yang bisa mengikat senyawa lain. Allosterik ini biasanya enzimnya uh, terlampau excited untuk bergerak gitu ya, sehingga ada penghambat yang dia ini diam-diam, dia main belakang. Jadi dia tidak berkompetisi dengan substrat secara terang-terangan, tetapi inhibitor ini berkaitan dengan sisi allosteric enzim dan membuat enzim ini berubah sisi aktifnya. Jadi dia ini diam-diam ya, dia menusuk dari belakang, membuat enzim itu justru berubah bentuk dan tidak mengenali lagi substratnya, sehingga batal, tidak bisa berikatan antara substrat dengan enzim. Dan tentunya kalau tidak berikatan ya tidak ada reaksi, tidak bisa menghasilkan produk yang ditargetkan. Oke. Ini beberapa contoh enzim dalam sistem pencernaan. Kalau lokasinya itu di mulut, itu ada kelenjar lidah, ya, ini bisa menghasilkan enzim amilase atau sialin. Di lambung ada pepsin, mencerna protein. Di usus halus ada pencerna, ini paling lengkap ya, kalau di usus halus ada pencerna peptida, mencerna protein, maklase, mencerna DNA dan RNA, laktase ini untuk gula, ya, gula susu, maltase, sukrase gitu. Di pankreas itu ada pencernaan lemak, ini terjadinya juga sebenarnya di usus halus, tapi enzimnya itu datangnya dari pankreas, juga menghasilkan tripsin untuk mencerna protein, DNA dan RNA untuk mencerna DNA dan RNA gitu. Jadi hasilnya apa? Kelenjar lidah kalau amilase sialin itu hasilnya adalah gula sederhana maltosa. Kalau protein dipecah menjadi polipeptida rangka pendek. Yang tadinya protein itu panjang ya bisa 20 jenis asam amino dipotong menjadi 8. Lalu ada yang dipotong menjadi 6. Tergantung dari jenis dari enzim tersebut dan jenis dari protein. Oke. Bagian besar enzim itu bergantung pada adanya ion kalium. Jadi ion kalium ini kita dapatnya dari mana sih? Ion kalium itu kita bisa dapat dari konsumsi sayur dan buah yang banyak mengandung air. Seperti melon, semangka, air kelapa, itu kaliumnya tinggi, dia akan membuat lebih relaks. Dan ini bisa bermanfaat untuk aktivasi enzim. Kalium dan kation ini merupakan ion positif yang bisa bermanfaat untuk tubuh. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang hormon. Yang tadi enzim itu adalah dari protein. Kalau hormon nanti dari apa penyusunnya? Ya, kita akan bahas. Kita akan bahas ada sistem berbagai macam sistem kerja hormon, hormon dalam sistem pencernaan dan jenis-jenis hormon dalam sistem pencernaan. Kita akan fokus pada hormon-hormon dalam sistem pencernaan karena hormon di dalam tubuh kita itu sangat banyak jenisnya. Oke, pertama kita harus tahu bahwa hormon itu berada dalam satu sistem namanya adalah sistem endokrin. Nah, sistem endokrin ini adalah sistem kelenjar yang menghasilkan komponen, ya. Jadi komponen-komponen yang dihasilkan itu berupa hormon dikeluarkan ke saluran peredaran darah manusia dan hormon dapat mempengaruhi uh, seluruh organ tubuh kita untuk bekerja sesuai dengan fungsi. Dan hormon ini kestabilannya itu akan menentukan bagaimana keseimbangan tubuh kita juga, baik itu keseimbangan cairan, keseimbangan bahkan rasa lapar dan rasa kenyang itu juga ada hormon-hormon yang memberikan sign di situ.
Ada 8 kelenjar utama dalam penghasil hormon, kelenjar hipotalamus yang ada di kepala, kelenjar pituitari yang sangat kecil, dia berada di bagian atas otak. Lalu ada kelenjar pineal, itu mengatur pola tidur, kelenjar tiroid dan paratiroid berkaitan dengan pertumbuhan dan keseimbangan mineral, kelenjar adrenal ini mengatur pola stres, nama hormonnya adrenalin kalau tahu ya. Lalu kelenjar thymus ini fungsinya adalah memproduksi sel T dan juga menyeimbangkan sistem imun tubuh kita, dan organ reproduksi yang memang memproduksi hormon-hormon spesifik gender. Jadi kita punya hormon estrogen, progesteron, testosteron gitu. Nah, itu adalah dari hormon-hormon yang diproduksi oleh organ reproduksi sesuai dengan jenis kelamin. Maksudnya. Ini dia 8 kelenjar tersebut, pituitari dan hipotalamus di otak. Ini ada pankreas yang menghasilkan hampir semua hormon-hormon pencernaan. Lalu ada kelenjar thymus dan tiroid yang ada di bagian leher, dan ini adalah ovarium di wanita gitu ya, dan testis pada laki-laki. Lalu ada kelenjar adrenal di sini yang menempel pada organ ginjal gitu ya. Oke, sistem hormon manusia ini dia tadi ya, apa saja fungsi dan hormonnya ini sudah dijelaskan ya, jadi bisa dibaca tadi, sudah ditambahkan juga. Dan fokus kita adalah pada hormon-hormon pencernaan di sini. Walaupun sebenarnya hormon pencernaan ini juga akan saling berpengaruh dengan beberapa hormon lain seperti regulasi dari suaranya. Apakah suaranya lebih jelas sekarang? Halo? Lebih jelas, Miss. Oke. Lebih jelas, Miss. Oke. Nah, di sini kita akan fokus pada hormon-hormon pencernaan manusia, di mana hormon-hormon ini juga saling mempengaruhi dengan beberapa hormon lain seperti hormon tiroid ya, yang regulasi keseimbangan antara kalsium dengan fosfat di dalam tubuh kita. Ini beberapa jenis hormon yang diproduksi oleh masing-masing kelenjar. Ini bisa dibaca secara mandiri ya, menurut saya. Ada sangat banyak gitu ya. Oke. Kita akan fokus pada kelenjar yang dihasilkan dari pankreas. Misalnya di sini ada insulin dan glukogen ya. Ini semuanya bisa kita gunakan untuk pencernaan. Oke. Fokus kita pada sistem pencernaan adalah ada organ pencernaan dan ada kelenjar pencernaan, di mana organ pencernaan ini melakukan kerja atau mencerna senyawa-senyawa yang masuk dalam tubuh atau organ pencernaan tersebut, dan dibantu dengan adanya kelenjar pencernaan. Jadi kelenjar pencernaan ini menghasilkan hormon-hormon yang akan nantinya meregulasi kerja dari enzim yang ada di masing-masing kelenjar pencernaan. Seperti di sini air ludah masuk ke mulut, ya ada di mulut produksinya. Jadi di masing-masing tahapan itu ada enzim dan hormon spesifik yang dapat mempercepat proses metabolisme gitu. Jadi di usus itu paling banyak enzim dan hormon yang meregulasi di sana, karena hampir semua proses pencernaan atau penyerapan zat gizi itu terjadinya di usus 12 jari dan usus halus ini. Jadi sangat krusial gitu ya di sini, baik maltase, laktosa, sukrosa itu semuanya dikeluarkan di sistem pencernaan kita yang ada di dalam usus. Nah, nanti di usus penyerapan baru masuk ya, ini di usus halus yang panjang itu, yang panjang ya, di usus halus kita. Nah, ini akan terjadi penyerapan zat-zat gizi gitu. Baru sisanya yang tidak terserap akan dibuang ke usus besar sambil terjadi penyerapan air dan terjadi defekasi atau pembuangan sisa dari hasil sistem pencernaan.
Ini beberapa hormon yang krusial sekali dalam sistem pencernaan, mulai dari gastrin, kita akan bahas satu-satu sampai dengan glukagon ya. Oke. Gastrin itu adalah hormon yang dihasilkan oleh sel G pada lambung. Jadi ini hormon yang dikeluarkan oleh organ lambung kita. Jadi diproduksi dipicu dengan adanya makanan yang masuk ke lambung. Begitu ada makanan masuk ke lambung, maka gastrin yang akan dirilis. Dan dia dirilis pada ketika keasaman itu menurun. Jadi kalau misalnya ada makanan, lambung kita ini pada dasarnya settingnya itu asam. Kalau ada makanan masuk, dia menjadi lebih alkali atau dia lebih menjadi tidak asam. Dan hal ini menyebabkan gastrin itu akan dirilis oleh lambung. Lalu ada hormon kolesistokinin. Hormon ini itu target kerja utamanya adalah kantung empedu, pankreas, lambung, dan liver. Dia tugasnya itu adalah mengaktifkan semua organ-organ pencernaan kita, mulai dari liver, lambung, pankreas. Dia seolah-olah kayak kolesitokinin ini, dia tugasnya mengaktifkan organ-organ ini, mengingatkan, hey ada makanan masuk nih, kita harus siap-siap bekerja. Nah, itulah fungsi dari kolesitokinin. Jadi dia akan aktivasi organ-organ ini sehingga mereka mempersiapkan diri dan bisa melakukan kerjanya gitu. Nah, dengan adanya hormon ini maka organ-organ pencernaan kita itu akan tahu tugasnya apa, targetnya apa tugas mereka, apa yang harus mereka siapkan, enzim apa yang harus dirilis, itu diregulasi oleh hormon yang namanya adalah kolesistokinin. Grelin ini adalah salah satu hormon pencernaan yang paling unik, di mana dia dirilis ketika perut itu atau lambung dalam kondisi kosong. Jadi dia akan memberikan sinyal rasa lapar, dan grelin ini dirilis ketika kondisi lambung itu asam. Dan kalau misalnya lambung itu berada pada kondisi dia kosong, maka kalau lambung ini sudah mengalami pengosongan, maka grelin yang akan dirilis, dia akan memberi sinyal kepada otak kita, memberitahu bahwa lambung sudah kosong. Seharusnya ini ada sesuatu makanan yang masuk untuk mengisi kekosongan lambung tersebut. Dan dia memberikan sinyal rasa lapar. Makanya grelin ini disebut sebagai pengkode rasa lapar di dalam tubuh kita. Jadi kalau kalian merasa lapar, nah itu tuh grelinnya sudah mulai dirilis. Atau lambungnya sudah dalam kondisi sedikit lebih asam. Sudah mulai kosong atau sudah pergi ke usus halus ya, isi dari lambungnya. Gitu. Oke, dari sini grelin itu dia akan jump di sini ketika dirilis, dia akan memberikan sinyal kepada otak, dia akan memberitahu bahwa oh sudah saatnya kita mengkonsumsi sesuatu gitu. Nah, ini bedanya dengan hormon berikutnya itu leptin. Leptin ini dirilis dari fat mass atau dari jaringan adiposa. Dia diproduksinya dari jaringan lemak gitu. Jadi adiposa ini kalau misalnya sudah ada lemak yang masuk ke dalam jaringan adiposa, jadi ada lemak-lemak sisa yang masuk ke dalam jaringan adiposa, maka yang dirilis adalah leptin. Oh cukup, makannya cukup. Nah itu tugasnya leptin. Leptin ini mensinyal rasa kenyang. Semakin sensitif leptin, maka semakin mudah untuk meregulasi makanan yang kita konsumsi. Jadi tidak terlalu banyak yang dikonsumsi dengan adanya leptin. Leptin ini namanya adalah hormon pensinyal rasa kenyang. Itu dia leptin. Jadi kalau kita makan nanti ketika lambungnya sudah terisi, lambungnya sudah penuh, maka jaringan lemaknya itu akan memberikan merilis hormon leptin ini untuk memberikan sinyal bahwa lambung sudah terisi. Artinya ini kita sudah tahu kita sudah kenyang. Jadi dia adalah hormon yang sangat penting untuk orang-orang yang sedang berdiet. Harus diregulasi gitu ya. Nah, ini perlu dilatih. Ada proses keseimbangan antara grelin dan leptin. Kalau misalnya sedang lapar, maka grelin ini itu yang akan banyak diproduksi. Kalau misalnya sudah kenyang, maka yang akan banyak diproduksi adalah leptin, sehingga timbangannya lebih berat di sini, gitu ya. Kalau grelin diproduksi oleh lambung, leptin diproduksi oleh jaringan adiposa atau jaringan lemak.
Nah, ini ada hormon yang sangat penting untuk pencernaan, namanya adalah hormon insulin. Dia tugasnya adalah menghantarkan atau membuka pintu sel-sel tubuh kita supaya glukosa itu bisa masuk ke dalam sel-sel tubuh kita dan diproses menjadi energi. Nah, ini adalah tugasnya insulin. Glukosa itu tidak bisa begitu diserap langsung masuk ke dalam sel. Dia butuh glukosa itu butuh dibukakan pintu oleh hormon yang namanya adalah hormon insulin gitu. Jadi sel kita akan mengenali hormon ini dan akan membuka ruang untuk hormon ini bisa menghantarkan masuk glukosa yang ada dari dalam darah ke dalam sel-sel tubuh kita. Gitu. Jadi kemana saja insulin ini bekerja? Dari produksinya di sel pankreas, dari isletnya pankreas, dia akan mengantarkan glukosa itu ke muscle yang pertama, lalu ke liver untuk disimpan dalam bentuk glikogen. Muscle ini juga simpanan energinya dalam bentuk glikogen. Ketika ada energi yang lebih akan dibawa ke jaringan lemak atau adiposa. Gitu. Oke, ini dia enzim lain, hormon lainnya yaitu glukagon, di mana ini keluarnya dalam kondisi kita sedang fasting atau berpuasa, di mana dia akan mengambil simpanan energi dari jaringan-jaringan tubuh kita untuk dipecah menjadi glukosa. Jadi kalau tadi insulin dia mengantar glukosa untuk disimpan menjadi glukagon, menjadi jaringan lemak gitu ya. Kalau glukagon dia sebaliknya, dari yang tadinya simpanan energi menjadi glukosa. Oke, ini adalah regulasinya. Ini bisa dibaca secara mandiri. Ini yang akan mengontrol food intake kita itu adalah leptin, grelin, dan insulin. Sehingga keseimbangannya hanya bisa tercapai ketika kita melatih hormon-hormon ini untuk rilis di saat yang tepat. Oke, motilin nanti bisa dibaca dengan mandiri ya. Fungsinya untuk membantu proses pencernaan pun dengan adrenalin. Oke, itu dia materinya untuk enzim dan hormon. Semoga bisa diulang secara mandiri nanti. Dan saya akan masukkan kuis sebagai latihan di LMS. Silahkan dicek. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih.